Pak Ustadz menyampaikan bahwa dalam setiap ruh manusia ada ruh Allah. Nah, ini sangat menggelitik dan kami ingin mendengar lebih jauh Pak Ustadz. Karena tadi Pak Ustadz banyak menyinggung antara lain mengenai pintu-pintu rezeki, yaitu mengenai sodakoh. Nah, dalam sodakoh ada beberapa keutamaan dan juga pahala-pahala yang diberikan bagi yang memberikan sodakoh. Namun, bagaimana dengan apakah sodakoh juga mensyaratkan siapa penerimanya? Apakah misalnya memeluk agama Hindu, agama Buddha, dan sebagainya dalam kaitan untuk membuka rezeki. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih banyak, pejuang subuh, sehat selalu, semoga dapat terus menjalankan siar Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya tinggal di luar negeri, itu paling kangen masakan Indonesia. Kita kalau membuat waktu Lebaran itu kalau membuat ketupat itu nggak ada men itu daun kelapa ya kan kita bikin ketupat gitu kan, akhirnya kita bikin pakai plastik walaupun nggak seenak ketupat asli tapi lumayan lah. Jadi ini pertanyaan yang pertama, ini filosofis sekali. Ini jarang-jarang saya mau bahas di Zoom kayak gini, karena ini pertanyaan filosofis. Gini nih, setiap manusia itu, siapapun manusia itu kan penciptanya satu. Penciptanya cuma ada satu, namanya Allah. Dan di setiap diri manusia itu, siapapun orangnya, agamanya apa, terserah dia jahat apa kagak, apa baik, apa segala macam, dia alim apa, itu ditiupkan ruh kepada manusia itu oleh Allah. Benar. Kita ini semua adalah penghuni sorga. Asal usul kita ini, asal muasal kita ini adalah kita penghuni sorga. Karena asal usul nenek moyang kita itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam beserta ibu Hawa. Jadi kita ini, mudiknya kita ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu, kita kembalinya ke sorga, men. Bener gak? Kita kembalinya ke surga, kecuali mereka yang nggak mau, kata Allah. benar. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup orang, ini sekarang jam berapa? Masih keburu gak ya? Masih keburu ya? Dalam perjalanan hidup orang, dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, apabila aku berikan umur kepada hambaku mencapai 40 tahun, maka akan aku jauhkan dia dari 3 jenis penyakit. Gila, kusta, sopak. Apabila aku beri umur lebih panjang lagi mencapai 50 tahun, maka akan aku ringankan perhitungannya. Nah, kayak saya ini 50 tahun, Anda udah, itu ringan aja dah, Allah nyatetnya dah, udahlah, dari 50 tahun. Udah. Apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, mencapai 60 tahun, kata Allah, maka akan aku jadikan dia condong pada tobat, nih. Karena kita semua akan kembali ke sorga, men. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un itu balik ke sorga, karena kita penghuni. Asal muasal kita ini kita penghuni sorga, kecuali yang nggak mau. Jadi ketika kita udah umur 60 tahun, itu Allah akan lemahkan nafsu kita untuk maksiat. Allah akan dorong kita untuk taubat. Coba aja lihat orang kalau udah mau 60 tahun nanti ajak dugem dah. Dia udah susah diajak dugem. Kita ajak nonton midnight show juga udah kagak bisa, dia udah ketiduran, bener gak? Udah kagak pakai parfum lagi, udah bau minyak kutus-kutus itu kalau udah 60 tahun kita ajak dugem, bener gak? Bagaimana? Udah gak bisa. Dan apabila Allah, aku memberikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, mencapai itu 70 tahun. Maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh malaikat. 70 tahun, men. Untuk hidup aja kita udah berjuang gitu, bener gak? Jadi, Allah, malaikat itu menghargai perjuangan kita menjalani hidup selama 70 tahun. 70 tahun itu banyak yang udah kita lewatin, sedih, sedang, susah, sempit, udah kita jalanin macam-macam dah. Dan apabila aku beri umur lebih panjang lagi mencapai 80 tahun, maka Allah akan hanya mencatat kebaikannya saja dan tidak lagi mencatat kesalahan. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi 90 tahun, maka akan aku ampuni semua dosa-dosanya. Dan apabila aku berikan umur lebih panjang lagi, kata Allah, maka akan aku catat kebiasaan baiknya
ketika muda, walaupun tidak dilakukan lagi setelah dia berumur lanjut. Yang biasa sholat duha, dicatat duha, walaupun udah umur 100 tahun kagak duha lagi, gitu dah. Itu pertanyaan pertama, jadi panjang banget tuh. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Rezeki ya, kalau nggak salah deh. Udah pokoknya rezeki aja kita. Sedekah. Sedekah. Kalau sedekah mau boleh ke siapa aja. Sedekah itu yang penting buat orang miskin. Agamanya Islam boleh, agamanya nggak Islam boleh juga kalau sedekah. Di Indonesia secara proporsional tentu kita lebih banyak akan memberikan pada yang agamanya Islam. Tapi kalau Pak Dubes di Ekuador ada orang miskin nggak punya makan di Ekuador, ya kita kasih aja dia. Ayat-ayat makiyah itu isinya to'amul miskin, to'amul miskin, to'amul miskin, isinya gitu aja, kasih makan orang miskin, kasih makan orang miskin. Hadis lain mengatakan, berilah hadiah, maka dia akan menimbulkan kasih sayang. Lah kalau orang miskin, kita kasih makan, bener gak? Dan juga kalau ngasih makan orang miskin, kalau ngasih nolong orang yang non-muslim, itu nggak usah ngarepin dia bakal masuk Islam, nggak usah. Nolong-nolong aja udah. Karena urusan masuk Islam, nggak masuk Islam, itu urusan hidayahnya Allah. Bukan urusan kita. Urusan kita mah ada orang kelaparan, lu kasih makan. Gitu, bener gak? Orang kelaparan, lu kasih makan. Bahwa nanti dia terbuka hatinya, dapat hidayah dari Allah, dapat masuk Islam, itu lain perkara. Tapi jangan, saya kasih makan engkau nih, aku tanggung sekolah anak-anakmu, aku jamin hidupmu, asal engkau mau pindah agama. Nggak usah begitu, men. Nggak bisa. Itu soal iman, soal hidayah dari Allah. Enggak. Kalau yang modal gitu percuma, dia pura-pura. Bener nggak? Dikasih super mie, dikasih makan ini, kasih makan itu. Tanggung anaknya sekolah, ya dia pura-pura pindah agama. Padahal dalam hati mah tetap Islam. Nah, gitu kira-kira, bener ya? Enggak. Yang lain.